Aplikasi Taobao besutan ByteDance menyatakan lonjakan pengguna aktif harian hingga 4 kali lipat pada pertengahan Februari 2026. Kesuksesan ini didorong oleh kemitraan strategis dengan Gala Festival Musim Semi CCTV, di mana Taobao menerima lebih dari 1,9 miliar pertanyaan terkait AI selama acara berlangsung. Pemirsa, chatbot Dubao milik ByteDance sukses memenangkan persaingan teknologi kecerdasan buatan di China dengan menembus 100 juta pengguna aktif harian selama libur Tahun Baru Imlek 2026. Pencapaian ini melampaui para pesaing beratnya seperti Alibaba dan Tencent. Aplikasi Taobao besutan ByteDance menyatakan lonjakan pengguna aktif harian hingga 4 kali lipat pada pertengahan Februari 2026. Kesuksesan ini didorong oleh kemitraan strategis dengan Gala Festival Musim Semi CCTV, di mana Taobao menerima lebih dari 1,9 miliar pertanyaan terkait AI selama acara berlangsung. Momentum liburan terpanjang di China ini dimanfaatkan ByteDance untuk mengukuhkan dominasi produk AI berorientasi konsumen di pasar domestik. Di sisi lain, Tencent mencoba mengejar ketertinggalan melalui kampanye kupon senilai 1 miliar yuan yang mendongkrak pengguna chatbot Wanbao hingga mencapai puncaknya di angka 50 juta pengguna. Sementara itu, Alibaba memilih strategi subsidi belanja seperti pemesanan tiket pesawat hingga minuman melalui aplikasi Qwen dengan anggaran mencapai 3 miliar yuan. Meski memiliki pengguna harian yang lebih rendah, aplikasi Qwen milik Alibaba justru menunjukkan retensi pengguna terkuat pasca liburan berkat fokus pada fungsi agen AI praktis sehari-hari. Kendati mencatatkan angka pertumbuhan yang fantastis, ketiga aplikasi tersebut mulai mengalami penurunan jumlah pengguna aktif setelah masa kampanye berakhir. Penurunan tajam dialami oleh Wanbao milik Tencent, sementara Taobao masih berjuang menjaga keterkaitan pengguna pasca visibilitas besar di televisi nasional. Para analis menilai strategi pemberian insentif tunai efektif untuk menarik perhatian jangka pendek, namun fungsionalitas dan kegunaan harian tetap menjadi kunci utama dalam mempertahankan pengguna di industri AI yang kompetitif. Berbagi sumber, iDeck Channel. Samsung menghadirkan Perplex Series sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di perangkat seri Galaxy. Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics Co. Ltd menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di berbagai perangkat Galaxy. Dilansir oleh Gizmo China, Samsung menyebut Galaxy AI kini dikembangkan menjadi platform terbuka yang memungkinkan beberapa agen AI bekerja sama dalam satu sistem operasi, tidak lagi terbatas pada masing-masing aplikasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tahapan yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan tugas, dikarenakan layanan AI dapat memahami konteks penggunaan secara menyeluruh. Sementara itu, Samsung menilai saat ini semakin banyak pengguna memanfaatkan beragam aplikasi kecerdasan buatan untuk tugas berbeda, sehingga diperlukan kerangka kerja yang lebih terbuka dan fleksibel. Oleh karenanya, Galaxy AI diposisikan sebagai pengatur yang menghubungkan berbagai layanan AI dalam satu pengalaman terpadu, sehingga memungkinkan Samsung menyertakan layanan mitra dengan tetap menjaga konsistensi antarmuka di seluruh perangkat Galaxy. Adapun sebagai bagian dari ekspansi ini, Perplexity akan dikenalkan pada ponsel flagship Galaxy generasi mendatang, di mana asisten tersebut dapat diaktifkan melalui perintah suara khusus atau pintasan perangkat keras, seperti menekan lama tombol samping yang dapat bekerja di sejumlah aplikasi bawaan Samsung termasuk Notes, Clock, Gallery, Reminder, dan Kalender untuk membantu menyelesaikan tugas multilangkah secara lebih efisien. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Christophe Leribold ditunjuk sebagai pimpinan Museum Louvre Prancis pasca pengunduran diri Laurence Descartes. Kementerian Kebudayaan Prancis menyebut salah satu tugas Leribold adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap pengurus Museum Louvre. Direktur Istana Versailles Prancis Christophe Leribold ditunjuk menjadi Direktur Museum Louvre.
Larry Bolt menjadi Direktur Museum Louvre menggantikan Laurence Descartes mengundurkan diri. Descartes mengundurkan diri usai serangkaian masalah yang terjadi di museum yang paling banyak dikunjungi di dunia itu, termasuk perampokan perhiasan senilai 88 juta euro atau setara sekitar 1,7 triliun rupiah. Kementerian Kebudayaan Prancis menyebut salah satu tugas Larry Bolt adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap pengurusan Museum Louvre. Christophe Larry Bolt adalah seorang sejarawan seni dan direktur museum yang mengkhususkan diri dalam seni abad ke-18. Pria berusia 62 tahun itu telah memimpin beberapa institusi bergensi di Paris, termasuk Petit Palais dan Musée d'Orsay yang menyimpan koleksi lukisan impresionis terbesar di dunia. Sebagai direktur Museum Louvre, Larry Bolt akan berupaya membalikkan keadaan bekas istana kerajaan yang luas tersebut. Adapun selain pencurian permata mahkota Prancis pada Oktober 2025, museum ini juga menghadapi masalah pemogokan pekerja. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan wilayahnya tetap aman bagi penggemar sepak bola yang akan menghadiri Piala Dunia 2026 datang. Pernyataan ini dikeluarkan guna meredam kekhawatiran global menyusul gelombang kekerasan yang pecah pasca tewasnya pemimpin kartel paling dicari di negara tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan wilayahnya tetap aman bagi penggemar sepak bola yang akan menghadiri Piala Dunia 2026 mendatang. Ia memastikan seluruh jaminan keamanan telah disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola internasional di Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara. Meski sempat terjadi aksi pembakaran kendaraan dan baku tembak di wilayah Jalisco serta Sinaloa, pemerintah menegaskan situasi tetap terkendali. Selain itu, Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyatakan rasa tenang dan optimisme bahwa turnamen di Meksiko akan berjalan spektakuler di bawah koordinasi erat otoritas federal. Meksiko dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi 13 pertandingan dari total 104 laga Piala Dunia, termasuk babak pembukaan pada 11 Juni mendatang. Gubernur Jalisco Pablo Lemus menegaskan tidak ada rencana untuk memindahkan lokasi pertandingan keluar Meksiko karena 3 kota penyelenggara diklaim sepenuhnya aman. Pihak penyelenggara terus memantau situasi di lapangan guna memastikan keamanan penuh bagi jutaan pendatang dari berbagai belahan dunia. Adapun dalam respons kekerasan kartel, Presiden Sheinbaum tetap menjalankan kebijakan pelukan bukan peluru atau hugs not bullets yang fokus pada perdamaian daripada perang terbuka. Pemerintah menegaskan bahwa operasi penahanan tersangka kriminal memang kerap memicu aksi balasan singkat, namun hal tersebut tidak mengubah strategi keamanan nasional. Komitmen ini menjadi prioritas utama Meksiko guna menjaga citra negara, sekaligus memastikan kesuksesan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bagi sumber ada Produsen mobil mewah asal Inggris Aston Martin mengumumkan rencana pemangkasan hingga 20% tenaga kerja. Langkah ini diambil di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat dan melemahnya permintaan di China. Aston Martin yang dikenal sebagai merek ikonik dalam film James Bond menyatakan pemangkasan dari total sekitar 3.000 karyawan diharapkan menghasilkan penghematan tahunan 40 juta pound sterling. Sebagian besar efisiensi ditargetkan realisasi tahun ini. Manajemen menyebut tarif impor Amerika Serikat sangat mengganggu operasional. Sementara permintaan di Cina yang merupakan pasar otomotif terbesar dunia dinilai sangat lesu. Kondisi ini menekan penjualan global perusahaan. Secara fundamental, Aston Martin masih menghadapi tantangan arus kas dan utang tinggi. Perusahaan tercatat memiliki utang 1,38 miliar pound sterling. Meski demikian, dukungan modal datang dari Chairman Lawrence Stroll dan sejumlah kesepakatan strategis. Selain PHK, Aston Martin juga memangkas rencana belanja modal 5 tahun menjadi 1,7 miliar pounds dari sebelumnya 2 miliar pound. Sejumlah investasi kendaraan listrik ditunda untuk menjaga keuangan. Di awal perdagangan 25 Februari, saham Aston Martin sempat naik hampir 5% setelah sebelumnya turun 9 sesi berturut-turut. Pasar merespon positif langkah efisiensi meski tekanan fundamental masih berlanjut. Perusahaan menargetkan margin kotor di kisaran tinggi 30% dan laba operasional mendekati titik ampas. Target ini didukung rencana pengiriman 500 unit supercar hybrid Valhalla. Pada tahun buku 2025, Aston Martin masih membukukan rugi operasional 259,2 juta pound sterling. Langkah efisiensi ini menjadi ujian besar bagi Aston Martin untuk memulihkan kinerja di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Berbagai sumber IDX Channel.